Selamat datang di Museum Nasional Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Salam. Yang terhormat dan kita banggakan telah hadir di tengah kita Ibu Sri Hartini sebagai PLT Kepala Museum Nasional Indonesia. Juga hadir Ibu Riyadi, terima kasih jajaran pimpinan di Museum Nasional Indonesia. Juga telah hadir di tengah kita semua Bapak Firman Haris sebagai narasumber, juga Wakil Ketua 1, Bapak Cahyo, dan juga Bapak Sanip yang nanti akan memberikan sharing mengenai judul kita adalah penguatan SDM Museum dalam pengembangan literasi digital. Kita cepat menggapai cita-cita ya sebagai museum di hatiku gitu ya. Saya kira itu Pak Iyo, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti workshop dan seizin Bapak Ibu, seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, workshop penguatan sumber daya manusia, museum dalam pengembangan literasi digital dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan niat baik ini mendapatkan restu, mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang pasti berdampak kepada kita semua. Amin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Workshop penguatan SDM Museum dalam pengembangan literasi digital ini digelar sebagai langkah positif untuk meningkatkan skill SDM Museum agar mampu menghadapi tantangan situasi dan juga kondisi, sehingga museum dapat terhubung dengan masyarakat. Dan telah hadir bersama kita semua di sini, ada 3 narasumber yang luar biasa yang akan memberikan insight dan juga ilmu-ilmu baru, dan kemudian akan membuka pandangan kita ke depannya bagaimana cara terbaik untuk melakukan transformasi digital pada saat ini. Yang pertama, kita sambut ada Bapak Firman Haris, selaku Wakil Ketua 1 AMI DKI Jakarta Parimita Jaya. Pak Firman ternyata menjadi salah satu tokoh insan permusiman di DKI juga ya Pak. Yang sepak terjangnya sudah lama juga, terakhir menjabat menjadi Ketua Kepala Museum untuk Museum Mandiri ya Pak. Dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Kota Tua Jakarta sejak tahun 2019. Dan tidak hanya itu, ternyata beliau dedikasikan sepak terjangnya dalam sebuah buku dan menulis dengan judul Identitas Kota Tua Jakarta, yaitu konstruksi sosial masyarakat lokal, dan dirilis pada Mei 2021. Berikan tepuk tangan untuk Pak Firman. Selamat datang Pak Firman, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Selanjutnya telah hadir bersama kita juga ada Pak Cahyono Almansur, selaku founder dari Rumah Asah Asih dan Asuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat ya Pak ya? Dari kelihatannya Bapak ini berkecimpung di dunia seni, terutama seni digital ya. Karena pengalamannya ini sampai sekarang mengabadikan dedikasi dan juga sepak terjangnya di dunia pendidikan, seperti menjadi seorang tutor art dan craft Sekolah Sehat Sosro, dan juga founder dari keluarga instruktur KineMaster, serta instruktur Fun Drawing Nusantara. Wah, nanti kita akan lebih banyak bertanya kepada Pak Cahyo ini ya. Siap. Apa sih Rumah Asah Asih itu, dan juga beberapa hal terkait dengan apa yang sedang dikerjakan ya Pak. Dan terakhir, selamat datang pula kepada Pak Sanip. Ini adalah salah satu instruktur KineMaster Official Jakarta. Pak Sanip ini mendapatkan, kalau tidak salah, mendapatkan sertifikat dari Korea langsung ya Pak, sertifikasi dari Korea langsung sebagai instruktur resmi KineMaster Indonesia dari tahun 2020 sampai saat ini. Lalu juga sebagai mentor calon instruktur KineMaster Indonesia serta anggota lembaga pengelola TV MUI Pusat. Selamat pagi Pak.
Oke, untuk rekan-rekan, Sobat Museum dimanapun kalian berada, nantinya diskusi akan digelar. Setiap pematerinya akan kami berikan waktu selama kurang lebih 20 menit. Dan kemudian akan diberikan sesi tanya jawab kepada seluruh rekan-rekan, baik yang hadir secara offline maupun yang secara daring melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube. Dan diperhatikan apabila ada sesi pertanyaan, jangan lupa diberikan format tanya _ nama. Ya. Dan nantinya kita akan membuka beberapa sesi pertanyaan sesuai dengan waktu yang ada. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya berikan waktu kepada narasumber pertama, Pak Firman, untuk memberikan materinya seputar hal-hal yang berbau, iya betul, digitalisasi museum. Kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Dan salam museum di hatiku. Ya, yang terhormat Pak Iyo T. Herlambang, ya, para pengurus Paramita Jaya, juga kepada para peserta workshop, ya, baik yang secara luring maupun daring, dan juga kepada rekan kita, ya, sama pembicara hari ini, Pak Cahyo Al-Mansur dan Pak Sanif, juga Mas Fatur, ya. Jadi sesuai dengan tema workshop kita kali ini mengenai penguatan sumber daya manusia museum, ya, dalam pengembangan literasi digital. Bagaimana disampaikan oleh Pak Presiden beberapa bulan yang lalu bahwa literasi digital akan meningkatkan kecakapan digital masyarakat. Ya. Nah, bicara soal digital, bicara soal literasi digital, maka kita bicara tentang sebenarnya edukasi. Ya. Nah, edukasi itu adalah bagian dari fungsi dan tugas museum. Ya. Jadi kalau kita ketahui, baru kita ketahui bahwa fungsi museum, ya, menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 adalah melindungi, ya, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, di sini jelas, ya, melekat nanti fungsi literasi itu. Sedangkan tugas museum kita sebutnya biasanya trilogi, ya, yaitu pengkajian, pendidikan, dan kesenangan pengunjung. Ya. Nah, adapun untuk pengertian museum secara internasional yang ada dalam statuta ICOM, ya, Dewan Kearsipan Internasional Museum, ya sebenarnya nggak jauh beda, ya. Disebut sebagai lembaga nirlaba, ya, institusi yang permanen dalam pelayanan masyarakat dan pengembangannya, terbuka kepada publik, ya, walaupun pengertian terbukanya nanti ada dua, ya, sekarang, ya, secara daring dan secara luring, secara onsite atau secara digital. Nah, ini menarik, ya, karena fenomena 2 tahun terakhir dengan adanya pandemi, kita lihat siapa yang museum sudah punya ketahanan digital lah, ya, untuk tetap melayani publik. Ya. Kemudian juga mengadakan itu berarti memperoleh akuisisi, juga melakukan konservasi, melakukan penelitian, dan mengkomunikasikan, serta eksibit. Eksibit itu apa? Memamerkan, ya. Tadi bilang warisan budaya tangible maupun intangible untuk kepentingan kemanusiaan dan perlindungan. Untuk tugas museum sama, ya, education, study, dan enjoyment. Saya rasa itu. Walaupun ICOM sedang meredefinisi, ya, fungsi museum. Ini menarik, ya. Kalau kita lihat di portal mereka, ini kemungkinan nanti komunikasi menjadi kolaborasi, gitu, ya. Ya, karena konteksnya berubah, lingkungannya berubah. Nah, itu mungkin kita tunggu aja. Mungkin awal tahun ini udah ada definisi museum yang baru. Nah, apa yang seperti saya bilang tadi, kaitan dengan museum, kebetulan di SKKN, ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang museum, itu jelas, ya. Salah satu poinnya menyebut pelaksanaan program edukasi di museum berbasis penguatan karakter bangsa, yaitu ada kode unit kompetensinya sesuai visi dan misi museum. Nah, jadi trilogi museum salah satunya adalah
program edukasinya, pendidikannya. Ya, kemudian seperti kita ketahui ada 8 program prioritas museum terkait literasi digital. Ya, jadi nanti akan menjadi bingkai dari program literasi digital museum itu sendiri. Ya, karena saya rasa itu. Nah, apa sih yang 8 itu? Ya, pertama kejujuran, ya, rasa tanggung jawab, suka belajar dan berprestasi, disiplin diri. Kelima, keteguhan pantang menyerah. Ya, ini nilai perjuangan. Penghargaan atas keberagaman, semangat berbagi, ya, dan terakhir rasa optimis dan kreatif positif. Nah, ini jadi dalam penerapannya juga mengacu kepada 5 nilai utama karakter penguatan pendidikan karakter, ya. Pertama religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong, ya. Jadi itulah yang menjadi bingkai program edukasi museum dan menjadi tujuannya sekaligus. Ya, nah apa kaitan dengan literasi digital? Ya, kalau kita lihat referensi dari Kominfo, ya, tentang materi pendukung literasi disebut, ya, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan, ya, menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan finding, pencarian, ya. Kedua, mengevaluasi, menggunakan, membuat. Nah, ini content maker, ya. Tadi udah ngobrol sama Pak Cahyo, kalau untuk orang museum kontennya nggak akan habis-habis gitu, ya. Karena koleksi kita ratusan puluhan ribu, ya. Jadi kalau soal konten orang museum harusnya nggak pusing gitu, ya. Ya, jadi salah satunya adalah membuat, ya, content maker, dan pemanfaatannya secara sehat, ya, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan comply atau patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa, ya, literasi digital itu menjadi life skill, ya. Jadi kehidupan keterampilan kita, ya, terutama di masa pandemi atau bahkan di era industri 4.0, ya. Nah, untuk pendekatan literasi digital itu bermacam, ya, ada pendekatan konseptual dan operasional. Tapi yang menarik dalam pengembangan literasi digital itu dimulai dari digital kompetensi. Makanya kita memulai dengan workshop ini, ya. Harus punya kompetensi dulu, ya, skill, ya. Nanti belajar cara membuat dan mengedit, ya, dan mendistribusikan. Apa sudah selesai? Belum. Bagaimana feedback viewer gitu kan? Jadi selama ini jangan setelah membuat kirim tenang-tenang duduk manis gitu, ya. Wah, itu belum selesai. Ibaratnya kita mandi itu masih sabunan, belum handukan. Ya, jadi digital kompetensi, kemudian penggunaan digital usage, ya. Profesionalisme, disiplin, ya, bagaimana walaupun kita work from home tetap melayani kan masyarakat kan. Kemudian yang terakhir baru digital transformation, ya. Nah, yang menarik soal transformasi digital is not about teknologi, it's about talent, ya. Jadi sebenarnya aset terbesar museum adalah talent, SDM, ya, talent, ya. Bukan hanya teknologi, bukan hanya perangkat, ya, brainware, ya. Karena yang membuat teknologi itu siapa? Ya manusia, otak kita gitu, ya. Jadi saya rasa itu. Kemudian, ya, kita singgung masalah piramida literasi, ya. Tentu infrastruktur, fondasi paling bawah, kemudian regulasi, ya. Ada undang-undang ITE, ada peraturan pemerintah tentang PSTE, ya. Bahkan sekarang rancangan undang-undangan perlindungan data pribadi, ya. Nah, naik ke piramida ke level berikutnya adalah baru masuk literasi digital, ya. Mulai dari kesadaran digital, pengetahuan digital, perilaku higienis sampai keterampilan digital. Ternyata itu poin-poinnya, ya. Kemudian yang menarik lagi kompetensi digital, ya. Jadi kita memulai, ya. Mungkin workshop ini nggak cukup, ya, Pak Cahyo, Pak Sanip, ya. Mungkin ini sebagai pemancing lah, ya. Atau kita bisa melihat nih peserta ini yang udah digital engagement-nya bagus siapa, museum mana gitu, ya. Karena kompetensi itu kan hasil dari suatu proses, ya. Ya, dari sikap, skill, knowledge, ya. Jadi 3 proses itu, ya. Kemudian manfaat literasi digital jelas, ya. Lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, paperless, akrab lingkungan, ya. Bahkan kita udah nggak perlu surat menyurat lagi, ya.
Ya, jadi literasi digital itu sebenarnya bukan hanya di hubungan PR saja ya, tapi proses kerja di dalam museum sendiri juga nggak hanya di panggung depan, tapi di panggung belakang, di dapur gitu, nggak hanya di ruang tamu. Dan ini harus terkoneksi, ya. Saya rasa itu poin-poinnya. Tentu prosesnya adalah mulai dari platform, framework sampai aktivasi, ya. Saya sangat setuju sekali tadi arahan dari Pak Iyo bahwa kita akan membuat roadmap ya Pak ya, peta jalan digital. Karena untuk literasi digital di keluarga sudah, di sekolah sudah, di masyarakat sudah, tapi di lembaga-lembaga kebudayaan antara lain museum kita memang harus punya roadmap ya, peta jalan ya. Kiranya itu akan menyangkut infrastruktur segala macam. Kemudian proses literasi digital ya, nanti mungkin tips-tipsnya beliau-beliau lebih jago ya, Pak Sanif, beliau instruktur ya. Kalau kita pemain baru Pak, baru mulai Maret kemarin jadi YouTuber gitu ya. Tapi dia dapat $13 ya Pak. Iya betul. Tapi jangan ditanya monetisasi dolarnya, malu ya.